Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Surekto akan menjelaskan tentang faktor manusia dalam IMK. Nah, faktor manusia dalam IMK itu mencakup aspek-aspek yang mempengaruhi interaksi manusia dengan sistem komputer, seperti halnya penglihatan, pendengaran, sentuhan, memori otak, suara, gerakan, berpikir thinking, dan emosi. Nah, terus selanjutnya ada input pada manusia. Input pada manusia itu berbagai indera yang digunakan manusia untuk menerima informasi. Yang pertama ada mata, berfungsi untuk melihat benda, ukuran, warna, bentuk, kepadatan, dan tekstur. Kedua, telinga, berfungsi untuk mendengar nada, warna nada, pola titik nada, intensitas, serta frekuensi. Ketiga ada hidung, berfungsi untuk membedakan bau. Keempat ada lidah, berfungsi sebagai indera perasa, membedakan rasa manis, kecut, pahit, dan asin. Yang kelima ada kulit, berfungsi untuk merasakan tekanan dan suhu. Lalu output pada manusia. Output pada manusia ini hasil atau respon yang diberikan manusia setelah memproses informasi. Sebagai contoh suara, itu ketika kita sedang membaca, kita pasti mengeluarkan suara. Lalu gerakan. Gerakan itu gerakan yang tanpa sadar kita lakukan ataupun gerakan yang secara sadar kita lakukan. Lalu mata, peran mata. Peran mata dalam IMK itu digunakan untuk menghasilkan persepsi yang terorganisir akan gerakan, ukuran, bentuk, jarak, posisi relatif, tekstur, dan warna. Dalam dunia nyata, mata selalu digunakan untuk melihat semua bentuk tiga dimensi. Namun dalam sistem komputer yang menggunakan layar dua dimensi, mata dipaksa untuk dapat mengerti bahwa objek pada layar tampilan yang sesungguhnya berupa objek dua dimensi harus dipahami sebagai objek tiga dimensi. Ketajaman mata. Ketajaman mata itu kemampuan untuk mempersepsikan detail yang sangat baik. Nah, ketajaman pandangan. Ketajaman pandangan itu kemampuan untuk mempersepsikan detail yang sangat baik. Ketajaman pandangan dipengaruhi oleh kecerahan, besarnya kejelasan luminance, lalu warna. Nah, luminance. Luminance itu banyaknya cahaya yang dipantulkan oleh permukaan objek. Jadi semakin besar luminance dari sebuah objek, rincian objek yang dapat dilihat oleh mata juga akan semakin bertambah. Lalu kecerahan. Kecerahan adalah tanggapan subjektif pada cahaya. Luminance yang tinggi berimplikasi pada kecerahan yang tinggi. Kita akan melihat suatu kenyataan yang ganjil ketika kita melihat pada batas kecerahan tinggi ke kecerahan rendah. Lalu sudut pandang dan ketajaman penglihatan. Sudut penglihatan atau visual angle adalah sudut yang berhadapan dengan objek pada mata. Jadi, semakin besar sudut penglihatan, semakin besar objek tampak di retina. Lalu ketajaman mata atau visual acuity adalah sudut penglihatan minimum ketika mata masih dapat melihat sebuah objek dengan jelas. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.